Oke, kita lanjut ke pembahasan konsep selanjutnya. Ini ada tentang gaya magnet atau yang dikenal dengan istilah lain gaya Lorentz nanti. Oke, di sini ada dua nanti, yaitu muatan yang bergerak sama kawat berarus pada medan magnet. Jadi ada dua kasus tuh. Langsung aja, ini kasus yang pertama. Muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, ini kasus yang pertama. Walaupun dibilang atau dikatakan bahwa muatan yang bergerak dalam medan magnet, tapi meskipun ada suatu kondisi juga nanti, meskipun dia juga bergerak dalam medan magnet, ternyata dia tidak mengalami gaya gitu. Pada saat kapan? Nanti kita jelaskan. Oke. Nah, untuk perhitungannya, ini langsung aja. Untuk pengingatnya gaya ya, gaya simbolnya F ya. Muatan sendiri adalah simbolnya kemarin Q. Ini saya pakai Q kecil. Kemudian bergerak, kalau bergerak berarti kan punya kecepatan gitu kan. Di kelas 1 kan udah belajar kan ya, gerak. Namanya gerak yang punya kecepatan. Ada V. Dalam medan magnet berarti B. Gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga bentuk cross vector. Jadi crossnya adalah V cross B-nya. V cross B, urutannya gitu. Makanya saya buat QVB. Gitu. Jadi bisa aja nanti dituliskan urutan B-nya ditaruh depan, itu secara matematis nggak masalah. Tapi untuk secara vektornya V cross B, itu hasilnya nanti F. Itu ya, V cross B. Tuh. Nah, kemudian syaratnya V dan B-nya harus tegak lurus lagi. Mirip-mirip kayak waktu di torsi kelas 2 juga kan ada kan syaratnya R dan F-nya harus tegak lurus gitu. Ini juga itu kan juga salah satu bentuk cross. Ini juga salah satu bentuk cross. Jadi kalau bentuk cross itu biasanya syaratnya harus tegak lurus. V-nya harus tegak lurus dengan B. V ini kecepatan, B-nya medan magnet. Oke, aman ya? Aman. Jadi ketika ada muatan bergerak dalam medan magnet, maka bisa aja menghasilkan gaya magnet dengan catatan ini tadi. Untuk perhitungannya V-nya harus tegak lurus. Nah, karena ada syarat untuk tegak lurus, berarti kan sudutnya bisa berapapun gitu kan ya. Sudutnya bisa berapapun. Maka nanti ada kategori-kategori di mana kalau sudutnya nih ada sudut antara V dan B-nya itu 0 derajat atau 180 derajat. Ini berarti artinya V dan B-nya searah atau melawan arah gitu kan, berlawan arah. Misal V-nya ke kanan, B-nya ke kanan, berarti kan itu searah namanya, sudutnya 0 derajat. Tapi kalau V-nya ke kanan, B-nya ke kiri, berarti kan itu berlawanan arah, 180 derajat. Nah, ini kan nanti hasilnya untuk sinnya itu kan sin 0. Kalau cross kan pakai sinnya 0. Maka ini akan tidak mengalami gaya gitu. Dia tidak mengalami gaya, berarti dia tetap bergerak lurus saja. Bergerak lurus beraturan. Nah, kayak gitu. Jadi bergerak lurus beraturan aja dia. Tetap tadinya ke kanan ya tetap ke kanan gitu, tadinya ke kiri tetap ke kiri gitu. Jadi bergerak lurus beraturan. Jadi tidak ada penambahan percepatan atau penambahan kecepatan gitu ya. Itu untuk kasus pertama. Kasus kedua, kalau sudutnya ini kan syarat tegak lurus kita bahas terakhir. Berarti syaratnya yang kedua tetanya di antara 0 sampai 90 derajat atau dari 90 sampai 180 derajat. Kan artinya ini membentuk sudut. Dan tapi dia nggak tegak lurus. Sudutnya bisa aja miring gini gitu kan ya. Bisa agak miring. Nah, maka nanti kalau miring kayak gini dia bergeraknya spiral. Spiral itu kayak mana lagi ya? Spiral itu mirip dengan bentuk per kemarin, solenoida. Ya, bentuk per itu namanya spiral. Bisa aja nanti spiralnya dipanjangin kayak bentuk DNA. Kalau DNA kan ada dua untaian, nah itu satu untaian aja, helix namanya gitu. Kalau DNA kan double helix, itu helixnya aja yang satu. Jadi bentuknya kayak per tapi per yang udah ditarik gitu kan. Jadi agak jauh gitu gesernya. Bergerak spiral. Ini selain bergerak spiral dia memutari medan magnetnya. Memutari medan magnet. Maksudnya memutari medan magnet apa? Kan dia bergerak spiral itu kan mirip dengan melingkar.
Kalau bergerak melingkar kan tetap di satu tempat, tapi kalau spiral kan bergerak melingkar tapi sambil geser gitu kan ya. Artinya kan dia memutari sesuatu. Nah yang diputari itulah medan magnetnya gitu. Misal medan magnetnya ke sana, berarti kemudian geraknya ke arah sana atau balik ke arah sini, tergantung sudutnya gitu aja. Aman ya? Bergerak spiral dan memutari medan magnet gitu. Kedua. Nah terakhir kalau memang nih syaratnya itu tapi ini tetanya 90 derajat, maka ini hanya satu aja ya, bergerak melingkar. Bergerak melingkar memutari medan magnet juga. Jadi sumbunya sama, medan magnetnya yang jadi sumbu dari medan magnet. Nah, karena bergerak melingkar, tadi juga spiral itu termasuk melingkar, maka di dua kasus ini akan berlaku juga konsep-konsep yang ada di gerak melingkar. Gitu. Konsep-konsepnya apa aja? Konsep-konsep yang pertama yang berlaku itu adalah gaya sentripetal. Kan sentripetalnya ada. Jadi nanti ada bentuk persamaan. Ini kalau pas di bagian ini yang ketiga ini, maka akan sama dengan si itu tadi. Gaya magnetnya akan sama dengan gaya sentripetal. Dan nanti dari situ bisa diotak-atik, ketemulah beberapa bentuk persamaan baru gitu. Dan selain gaya sentripetal masih ada besaran-besaran lain atau konsep-konsep lain di gerak melingkar yang nanti juga include ke sini, kedua kasus ini. Gak perlu saya jelasin langsung di sini, tergantung contoh soal aja. Nanti kalau ketemu soalnya baru kita otak-atik di situ aja. Tapi kalau kalian mau nyoba otak-atik sendiri, silahkan diotak-atik ya. Jadi di dua kasus ini nanti bakal berlaku konsep gerak melingkar juga. Itu aja. Terus ada yang terlewat nggak ini? Mungkin itu aja. Nih untuk yang bagian muatannya. Nah, kalau muatan ini bergerak, ini kita anggap muatan titik. Kalau muatan titik ini bergerak pada suatu penghantar, kita udah pernah belajar rangkaian arus DC kan? Bergerak dalam suatu penghantar artinya kan itu menjadi arah arus gitu kan ya, muatan yang mengalir gitu kan, jadi arus nanti. Nah, maka konsep satunya adalah kawat berarus dalam medan magnet. Arus ini sebagai ganti dari muatan yang bergerak gitu kan. Kawat berarus dalam medan magnet. Kurang lebih kayak gitu di konsep lanjutannya. Nah, bentuknya sedikit beda. F sama dengan, nah kalau kawat kan punya panjang kan, punya panjang L. Arus berarti I, medan magnet B, L I B. B bisa juga bentuknya di otak-atik ya, tapi ini hasil crossnya I cross B. Terus ini syaratnya sama, I tegak lurus B. Oh iya, ada yang tertinggal, ada yang kelupaan untuk arahnya. Arah cross itu kemarin kita udah belajar di medan magnet, kita pakai tangan kanan kan. Kemarin ini arus, ini arah arus keempat jari ya kan. Ini posisi titik yang diminta, ini arah medan magnet gitu kan. Nah, di kasus ini kita tuker posisinya atau urutannya. Yang mau di cross itu V, ini kecepatannya. Jadi ini kecepatannya. Terus ini medan magnetnya arah telapak dan gayanya ini yang F. Urutannya bisa beda-beda tergantung di buku, ada banyak, tapi saya pakai yang ini aja gitu ya. Jadi saya urutin aja. Kemarin kan ini arus, ini titik, ini medan magnet. Jadi saya ganti di sini kecepatan. Jadi muatan yang bergerak ada kecepatan kayak arusnya gitu kan. Terus ini medan magnet, ini gaya. Nah, di kasus ini tinggal diganti aja tadi yang kecepatan diganti dengan yang arus. Tetap sama kayak yang di medan magnet. Ini tetap jadi arus gitu kan ya. Arus atau muatan yang bergeraknya, medan magnet, gaya. Oke, jadi saya pakai satu itu aja. Oke, hati-hati di penentuannya, diputer-puter deh, soalnya nanti bakal dipakai lagi di konsep selanjutnya, masih ada lagi aturan kayak tangan kanan ya. Arus atau muatannya, medan magnet, gaya. Itu di kasus gaya magnet. Nah, ada pengecualian di sini, muatan itu kan bisa plus, bisa minus. Nanti kalau dapat plus pakai tangan kanan, kalau dapat minus pakai tangan kiri. Walaupun bisa aja tangan kiri itu punggung tangannya, itu juga boleh. Punggung tangan itu maksudnya gimana? Jadi kalau pakai tangan kiri ya seolah-olah kayak pakai punggung tangannya. Ini V-nya, B-nya yang arah sini, F-nya tetap yang sini gitu.
itu juga boleh, tapi saya lebih suka ngebedain aja. Kalau plus pakai tangan kanan, minus pakai tangan kiri aja, aman ya. Penentuannya kalau ini nggak pakai, ini bisa aja pakai sudut, tapi walaupun pakai sudut nggak ada yang namanya gerak kayak gini ya. Bisa dia gerak lurus terus spiral terus sama melingkar, enggak. Dia cuman ya gitu aja terus dihitung biasa gitu aja. Intinya dia harus sama medan magnetnya harus tegak lurus gitu aja. Oke. Nah, medan magnet di sini bisa aja medan magnet luar yang memang sudah ada, atau medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus yang kemarin itu. Jadi bisa aja nanti ada kawat berarus, ini kawat berarus, terus di sekitarnya ini ada kawat berarus lain. Bisa bentuknya yang kawat lurus yang panjang, bisa bentuknya yang melingkar gitu kan. Biasanya dua konsep itu yang mungkin nanti bakal di otak-atik gitu ya. Saya ambil satu contoh aja ya. Kalau kita buat kawatnya sejajar, jadi ada kawat lurus. Jadi medan magnet ini ditimbulkan oleh kawat lain yang ada di dekatnya gitu. Ini masih muat nggak? Sini aja langsung ya. Biar muat sini aja. Ini salah satu penerapannya maksudnya. Ini masih ada penerapan lain yang nggak mesti harus saya bahas di sini semua. Nanti kalau udah pas ketemu soalnya langsung kita bahas aja gitu. Oke, ini misalkan ada dua kawat, ini kawat satu, ini kawat dua. Kita buat aja misalkan arah arusnya searah gitu ada ya. Ini arah arusnya misalkan ke atas, ini juga ke atas. Oke. Maka kalau ada kawat berarus, ini anggaplah kawat yang sangat panjang gitu, tapi juga nggak apa sih, nggak anggap sangat panjang. Kawat pendek kan juga tetap menghasilkan medan magnet kan kemarin. Nah, kawat satu ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya gitu kan. Anggaplah di titik ini. Anggaplah di titik ini. Nah, kita anggaplah di titik itu. Dengan jarak ini misalkan R gitu. Maka medan magnet di sini kita sebut dengan B1, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat satu gitu ya. B1 berarti mu 0 dikali 2pi, ini saya anggap langsung yang kawat panjang. Langsung yang kawat panjang, jadi nggak per 4pi, per 2pi. Mu 0 ini masih kelihatan nggak sampai sana? Kita geser di gambarnya kali ya. Ini kita tentuin arahnya dulu. Arah arusnya ke atas, titiknya sebelah sana berarti medannya masuk ya. Kalau medan masuk itu berarti silang. Oke, ini medan magnet B1 mu 0 per 2pi dikali arus I1 per R, jaraknya R gitu kan. Oke, aman. Kemudian kawat kedua ini juga menimbulkan medan magnet di kawat pertama. Arah arusnya ke atas, titik yang diminta di sini misalkan ini, maka arahnya keluar. Arah keluar itu simbolnya titik. Ini B2, medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat kedua. Mu 0 per 2pi dikali arus kedua, jaraknya sama R. Oke. Ini salah satu contoh kasusnya. Jadi ada dua kawat yang sejajar. Man. Selesai sampai situ. Nah, menghitung gaya magnetnya gimana? Misal kita mau menghitung gaya magnet di kawat 1, F1 misalkan. Berarti kan L-nya kawat 1, panjangnya kawat 1, arusnya kawat 1, medan magnet yang ada di kawat 1, bukan medan magnet yang ditimbulkan kawat 1. Bedain ya, medan magnet yang ditimbulkan kawat 1 dengan medan magnet yang ada di kawat 1. Jadi medan magnet di sini itu adalah medan magnet yang ada di kawatnya, bukan yang ditimbulkan kawatnya. Oke. Berarti ini B2-nya, medan magnet yang kawat keduanya. Dialah yang mengenai si kawat satunya gitu. Nah, kalau kita ganti persamaannya, L1 kali I1 dikali mu 0 per 2pi dikali I2 dibagi R gitu kan. Ini R1 nya tergantung nih bentuknya. Terus kita anggaplah ini persamaan 1. Kalau F2 gimana? F2 berarti L2 dikali I2 dikali B yang 1. Karena di kawat 2 ini yang bekerja adalah medan magnet kawat 1 gitu.
Kalau dituliskan berarti L2 I2 B1 nya berarti yang mu 0 per 2 pi dikali I1 bagi R gitu kan. Ini persamaan kedua. Nah, apa yang beda di situ? Yang beda adalah panjangnya. Tergantung si panjangnya kan. I1 di sini ada I1. Mu 0 per 2 pi ada. Jaraknya sama. I2 ada kan. Jadi yang membedakan adalah panjangnya aja. Tapi kalau dia disebut dengan gaya perpanjang F1 per L1 itu maka akan sama dengan F2 per L2. Berarti ya langsung aja mu 0 per 2 pi saya urutin bentuknya I1 kali I2 per R. Ini disebut dengan gaya persatuan panjang. Jadi kalau ditanya gaya persatuan panjang antar dua kawat yang sejajar, itu langsung hasilnya sama nanti. Tapi kalau ditanya gayanya aja, hati-hati masih ada pengalih panjangnya. Oke? Cukup bisa? Semoga paham. Nah, kurang lebih ini salah satu bentuk dari contoh analisanya, bentuk analisanya. Ini salah satu kasus. Terus arah gayanya kemana? Arah gayanya belum kita tentuin tadi. Di kawat 1 dulu. Arah arusnya ke atas. Ini keempat jarinya ke atas. Medan magnetnya keluar ya kan? Telapaknya ada keluar, maka gayanya ke sana. Ini F-nya ke sana. F yang dialami kawat 1. Kemudian yang dialami kawat 2 gimana? Arusnya ke atas. Medan magnetnya masuk, F-nya ke kanan. Jadi ke kiri F-nya ya. Ini F2 nya jadi ke kiri. Ternyata ketika dua kawat kita jadikan satu lagi, didekatkan, sama-sama dikasih arah arus yang searah, ke atas semua atau ke bawah semua, maka akan terjadi gaya saling mendekat atau tarik menarik gitu kan, saling mendekat. Artinya kalau nanti dia dibalik misalkan berlawanan, maka akan jadi saling tolak menolak. Silahkan dicoba sendiri benar atau enggak gitu ya. Oke, paham ya? Nah, untuk kasus-kasus lain nanti langsung aja saya buat di soalnya, saya cariin nanti. Ini ada beberapa trik khusus juga. Kalau ketemu soalnya nanti saya langsung kasih triknya, tapi kalau enggak ya nanti kita cari-cari dulu soalnya ya. Itu aja mungkin untuk yang di gaya magnet, hanya dua konsep ya. Muatan yang bergerak dalam medan magnet, kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Dua kasus ini, tapi ini masih bisa dihubungkan dengan konsep-konsep lain. Salah satunya tadi gerak melingkar. Tapi bisa aja juga nanti dengan konsep-konsep yang lebih rumit lagi. Jangan pikirkan rumitnya dulu karena memang belum ketemu kan, ngapain dipikirin yang belum ketemu. Pikirin aja yang sudah ada. Itu dulu aja. Oke? Semoga paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.